أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ya, audiens dimanapun berada di sore hari ini, baik yang di Singapura, Malaysia, Batam, dan sekitarnya, kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan dan juga ketenangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan juga apabila hari ini ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang rasa sedih atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, semoga Allah memberikan solusi dan masih ada hari esok untuk menyelesaikannya. Baik, di program Ahlan Wasalan di sore hari ini kita akan berbincang dengan tokoh-tokoh ya yang penggerak tahfiz Quran di Kota Batam, dan juga nanti kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di 0811777143, 0811777143, kemudian WA dan SMS kita di 0811771043. Baik, tamu hari ini kita akan berkenalan sampai pada pukul 17.30 nanti dari Ikatan Rumah Tahfiz Quran Kota Batam. Bersama kita sudah ada Ustadz Muhammad Thohir LCMA, kemudian ada Ustazah Hajah Fatimatu Zahro MPDI, kemudian juga ada Ustadz Rismanto, betul? Oke. Esos yang akan bersilaturahim dengan kita semua di sore ini. Saya sapa dulu ketiga tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar para ustazah dan juga para ustadz di sore hari ini? Sehat. Oke, baik. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim tentunya untuk ngobrol dan banyak hal mungkin nanti yang bisa kita bincangkan seputar Ikatan Rumah Tahfiz Quran Kota Batam. Baik, saya ke Ustazah Fatimatu Zahro dulu. Boleh, ini hari-hari aktivitasnya apa nih Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatu Zahro di pengurus IRTQ Kota Batam sebagai bendahara. Aktivitas sehari-hari saya sebagai guru di MTSN 1 Batam. Selain itu juga pengasuh di Rumah Tahfidz Baitul Quran Batam yang ada di Pantai Gading, Bengkong. Oke, baik. Hari-harinya guru ya di MTSN 1 Batam. Baiklah. Kemudian terjun dan aktif di tahfiz Quran sejak berapa nih Ustazah? Untuk yang rumah tahfiz terhitung mulai 5 tahun yang lalu, jadi tahun 2015 ya, berdirinya Rumah Tahfidz Baitul Quran Batam. Kalau untuk kegiatan Quran ya sejak masa kuliah kita sudah di pesantren itu ada kegiatan namanya pengabdian masyarakat. Kita diterjunkan ke masjid-masjid sekitar untuk memberikan pembinaan keagamaan, terutama baca tulis Al-Quran kepada adik-adik kita yang ada di sekitar pesantren. Berarti sudah mulai aktif sejak sebagai siswa dan mahasiswa. Baik. Kemudian kita juga ada Ustadz Safrinal yang baru hadir. Assalamualaikum Ustadz. Oke, mungkin nanti mikrofonnya bisa gantian ya. Dan juga Ustadz Rismanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan juga Ustadz Muhammad Thohir, mungkin boleh mikrofonnya didekatin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Baik, kalau Ustadz Rismanto aktivitas hari-hari seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yaitu saya nama Isman ya, panggilannya Isman saya. Kemudian aktivitas seharian kami yaitu saya fokus pada Rumah Tahfiz Umar bin Khattab. Alhamdulillah ini sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan amanah kepada kita Rumah Tahfiz Umar bin Khattab, yang dimana ini sudah kurang lebih sekitar baru 3 tahun berdiri, seperti itu. Oke, baik. Berarti full di rumah tahfiz atau mungkin ada kerjaan lain yang mesti ditunaikan setiap hari? Iya, untuk saat ini masih fokus pada lembaga sendiri. Insya Allah mudah-mudahan nanti dengan adanya rumah tahfiz ini kita juga sedang merintis yaitu pondok pesantren Tahfizul Quran Umar bin Khattab Batam. Insya Allah mohon doanya dari para sahabat semuanya dan dari para pendengar Sila FM, semoga kami atau kita semuanya diberikan kemudahan dalam dakwah dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian kalau Ustaz Thohir sejak kapan ini menekuni tahfiz Quran atau memang sejak muda juga? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya untuk rumah tahfiz Al-Quran ini juga baru ya sebenarnya, dan memang tren rumah tahfiz di Batam ini juga baru beberapa tahun terakhir ini agak ramai ya. Kalau kami di Baitul Hikmah Rona Rashid di Sukajadi itu alhamdulillah sudah berlangsung sejak 6 tahun yang lalu Bang ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan aktivitas. Oke, berarti full waktunya untuk Quran bagian generasi berikutnya. Kalau untuk sekarang Begitulah kurang lebih. ya berbagi waktu lah untuk aktivitas yang lain ya. Baik, kalau Ustaz Safrinal gimana nih perkembangan Pondok Tahfiz sampai hari ini? Mungkin boleh berbagi cerita dengan pendengar kita di rumah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah mungkin tidak jauh beda dari teman-teman seperjuangan ini. Ya, kami di Rumah Tahfiz Quran Batam. Dan kebetulan mungkin Pak Badri sudah tahu juga ya perjalanan Rumah Tahfiz kita yang berada di khususnya daerah Tiban ya. Alhamdulillah pada sampai hari ini insyaallah sudah berjalan lebih kurang 2 tahun setengah Rumah Tahfiz, dan itu pun sudah ada yang mondok ya. Dan alhamdulillah pada sampai hari ini itu sudah mulai pembangunan juga nih Pak Badri di Rumah Tahfiz Darul Hufaz Batam Yang beralamat di Batam Lestari. ya, beralamat di Batam Lestari gitu. Insyaallah yang kita ada yang asrama dan juga non asrama anak-anak kita, dan itu yang non asrama yang paling banyak itu ada sekitar 120 orangan. Ya, 120 orangan. Yang asrama ada sekitar 10 orangan. Ya, itulah yang saat ini masih kita bina mereka-mereka untuk bersama Al-Quran insyaallah. Ya, kemudian kalau Ustaz Safrinal sendiri suka duka dengan menjalani 2,5 tahun Pondok Tahfiz Quran seperti apa? Mungkin boleh nanti saling mendengarkan kurang dan lebihnya, mungkin nanti juga bisa saling berbagi informasi dan menguatkan tentunya bagi kita. Ternyata ini satu ikatan Rumah Tahfiz Quran Kota Batam yang pasti setiap itu ada kurang dan lebihnya pasti Ustaz saya. Oke, kita mulai dari Ustaz Safrinal dulu gimana Ya, kurang lebihnya. kalau kurang dan lebihnya mungkin perjuangannya ya, seperti perjuangannya mungkin panjang ya. Ya kan? Mungkin kita pertama kali untuk merintis Rumah Tahfiz ini kan tidak mudah Pak Badri. Betul. Tentu ada pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti mungkin tadi Ustazah sampaikan ya, sebelum merintis Rumah Tahfiz ini mungkin dulu pernah juga bergabung dengan Rumah Tahfiz yang lain misalnya. Dan sama mungkin saya juga seperti itu gitu. Waktu dulu mondok di Jakarta dan itu sudah diamanahkan kita ya untuk merintis Rumah Tahfiz juga begitu. Ya, jadi dari situlah pengalaman-pengalaman. Jadi ketika sampai di Batam kita merintis Rumah Tahfiz itu tidak kaget lagi gitu. Jadi mengalir begitu saja Pak Badri. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian kalau motivasi dan juga semangat dari anak peserta didiknya sejauh ini seperti apa? Apakah semuanya full semangat atau mungkin kadang-kadang ada up and down-nya atau gimana? Dan kita di setiap menghafal Al-Quran itu pasti ada namanya futur ya, malas gitu. Iya. Ya, dan itu dirasakan. Begitu juga kami perintis Quran ini juga sama gitu. Ada ada kita rasa futur itu ada. Nah, tapi yang menguatkan ya ada halakoh Quran gitu. Kayak kami lah mungkin di Batam ada namanya Ikatan Hafiz Quran Batam, Imam Hafiz Quran Batam gitu. Dari situ juga kita termotivasi ada tasmi Al-Quran, dan itu untuk menguatkan kita, dan sama dengan anak-anak kita seperti itu. Ada juga mereka juga
kita motivasi dengan menghafalnya, dengan murojaahnya, dan dengan ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, itu termotivasi dengan itu. Jadi ketika mereka ada keluhan, oh hari ini mungkin saya futur, ya kan? Mereka juga kita kasih nasihatnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian saat ini sudah ada lembaga yang sudah dikukuhkan oleh Kementerian Agama begitu ya, Betul sekali. yaitu Ikatan Rumah Tahfiz Quran Kota Batam dengan istilah yang ngetren IRTQ apa nih bacaan yang lebih pas? IRTQ. Oke. Ini gimana ceritanya bisa menjadi sebuah ikatan yang betul-betul bisa mewadahi, mungkin nanti juga ada perjuangan yang sudah dilewati para tokoh-tokoh yang aktif di Rumah Tahfiz Quran seperti apa? Mungkin boleh Satohir membantu menjelaskan. Baik ya. Jadi tadi berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya tentang suka duka Oke, boleh. menjalani Rumah Tahfiz ya. Dan saya pikir berangkat dari sana akhirnya muncul IRTQ ini juga ya. Iya. Karena kita menghadapi sebuah kondisi masyarakat yang tidak biasa sebenarnya di Batam ini. Kita memperkenalkan tahfiz di Kota Batam ini sama aja kalau kita mengajak ikan naik berenang di atas daratan misalnya. Karena selama ini Segitunya kan, istilah karena yang Batam digunakan. ini kan identik dengan industri, identik dengan wisata ya. Biasanya orientasi orang tua itu ya gimana anak-anaknya ini cepat diserap oleh pasar kan. Betul-betul. Jadi Bekerja kalau kita begitu. buka Rumah Tahfiz ini, itu di awal-awal kita merintis itu mikir mereka untuk boro-boro mau tahfiz gitu kan. Waktu itu banyak paradigma dan persepsi orang tua itu kan gimana anak saya bisa bahasa Inggris, IT dan lain sebagainya. Kan Batam seperti itu gambarannya itu. Betul-betul. Nah, makanya kawan-kawan yang berjuang di Rumah Tahfiz ini saya pikir memang pejuang ya. Itu baru satu aspek itu, belum aspek yang lain misalnya kita dalam tanda kutip masih dianaktirikan, tidak ada Lembaga yang menaungi. lembaga menaungi, tidak ada induknya. Jadi memang jalan sendiri ya. Independen. Independen, betul-betul independen. Maka Ini kalau saya sendiri terhitung sejak kapan bermimpi kemudian saat ini memegang sebuah pondok tahfiz yang lumayan dikenal di Kota Batam, sejak kapan mulai merintis? kami di 2014 Pak. 2014 ya. 2014 saya masih ingat waktu itu di Batam itu masih betul-betul gaungnya masih inilah belum terlalu populer lah kalau untuk rumah tahfiz waktu itu ya. Ada tahfiz tapi paling di Pondok-pondok STIT, begitu. STIT yang program Dan itu mewajibkan mereka itu malah wajib ikut. dan sebenarnya targetnya bukan 30 juz ya. Di pondok-pondok juga untuk takhasusnya masih minim waktu itu ya. Iya. Dan Ustaz cukup mengamati itu secara serius. Saya dari awal melihat itu dan Perkembangannya sampai hari dan ini. apalagi kami ya di Sukajadi itu betul-betul asing lah di tengah kota gitu. Apalagi di perumahan elit Perumahan begitu. elit seperti itu menawarkan Al-Quran dengan konsep yang sangat tradisional banget. Itu kan pasti muncul banyak persepsi Spekulasi lah. dan persepsi ya. Ini bahkan saya dengar langsung ini anak ini nanti mau diapakan gitu kan. Meskipun orang tua ini nyampe ke sana. Iya. Karena kan orang belum nyampe sama gambaran orang itu kan pokoknya industri dan lain sebagainya. Batam ini kan Singapura gitu kan. Iya, mindsetnya materi semua ya. Ini berhenti sekolah, masuk di rumah tahfiz, nginap di situ. Ini anak mau jadi apa gitu kan. Itu dulu, tapi sekarang malah terbalik nih di Sukajadi itu bisa dikatakan 70% itu anak-anak menengah ke atas ya. Nah, berangkat dari itu Bang, dari Sekarang udah mulai senyum ya menghadapi kenyataan ya. Semuanya kayaknya optimis nih, apalagi ustaz-ustaz dan ustazah di samping saya ini kayaknya udah mulai inilah banyak perubahan Bang, dan itu yang Dan Ustaznya merasa bangga dengan perubahan itu. alhamdulillah Bang, itu kami patut bersyukur pada Allah, ternyata respon ya. Respon masyarakat pada rumah tahfiz memang luar biasa. Dan itu beriringan dengan gejala-gejala dan fenomena masyarakat 2 tahun terakhir ini kan dahsyat sekali tuh Bang. Masjid-masjid penuh, Iya. ya kan? Anak muda juga udah mau geliatnya Anak tinggi muda sekali. itu Ya. komunitas-komunitas sholat di masjid itu luar biasa. Subuh berjamaah begitu diantaranya. Ini gayung bersambut akhirnya Kemenak juga ternyata Antusias. melihat
fenomena ini Pak. Jadi di masyarakat ini ternyata rumah tahfiz ini nggak bisa dibendung. Bahkan anak-anak kelompok elit itu kan tadi masuk di rumah tahfiz. Bahkan rela mungkin ada yang tidak sekolah ya. Itu berhenti Bang, berhenti sekolah, berhenti yang formal-formal tadi dan mau mewakafkan anaknya masuk di rumah tahfiz yang dalam tanda kutip tadi tidak jelas Ujungnya kemana? masa depannya dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah pemangku amanah kita melihat ini sebagai sebuah pasar besar, potensi besar, peluang besar. Kalau dulu mungkin di antara kita ini masih ada yang dibawa yang apa itu? Izin operasionalnya itu bukan IRTG kan? Masih inilah, masih nebeng lah. Nah, itu yang ditengok oleh pemangku amanah kita dalam hal ini Kemenak. Akhirnya dipanggil lah kita beberapa kawan yang mengelola jadi pembina rumah tahfiz itu dan menyampaikan visi misi mereka. Alhamdulillah ternyata kita cocok dan memang rumah-rumah tahfiz yang tadinya mau berserakan ini harus berkumpul dalam satu wadah biar lebih terstruktur, sistematis dan terorganisir lah dan lebih rapi. Dan ternyata baru seminggu kita data itu ternyata udah ada 50-60 rumah tahfiz yang aktif begitu ya. Iya, itu yang resmi dan non resmi, artinya yang ada aktenya dan belum ada aktenya. Tapi insya Allah ini masih jalan terus ini, dan di saya juga banyak yang bertanya gimana caranya masuk. Yang jelas insya Allah Kemenak sudah mempersiapkan regulasinya. Ini kabar gembira buat pemilik rumah tahfiz. Insya Allah janganlah tahzan wala takhafu, jangan takut dengan masa depannya. Berarti saat ini sudah ada 50 lembaga data yang masuk udah lebih 70 Bang. 70-an, oke. Udah 70 lebih. Kemudian saat ini yang diamanakan menjadi ketua siapa? Langsung Ustaz Tahir. Tahir langsung ya. Pengurus inti berarti ini yang hadir ya. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan awal mulanya berdirinya IRTG. Kebetulan saya ikut dari awal ya. Jadi pada bulan Juli rumah tahfiz yang sudah ada izin operasional di Kemenak itu kita diundang untuk sosialisasi tentang peraturan ini Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020. Di situ tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. Jadi kami diundang ada kurang lebih sekitar 22 rumah tahfiz ya, yang sudah ada izin operasionalnya oleh Kasih Pakis, yakni Bapak Sarbaini. Beliau sosialisasi tentang keputusan Dirjen tersebut, yang mana ada di sana tentang LPQ ya, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an itu ada namanya TQA, ada namanya TPQ, kemudian ada TKA gitu. Kemudian ada nomenklatur baru yakni RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Jadi dengan adanya sosialisasi tersebut kemudian langsung dibentuklah kita pemilihan pengurus atau ketua pada masa itu. Jadi sosialisasi dulu, kemudian karena kita memang belum punya wadah, jadi diadakan pemilihan ketua dan terpilih beliau Ustadz Muhammad Abu Tahir. Kemudian sebentar lagi mau S3 nih, iya, mau doktor. lagi proses ya. Amin. Jadi pas lah beliau mengemban beliau lah yang paling tertinggi di jenjang pendidikannya memang beliau. Jadi memang sangat layak sekali. Semakin ke kanan semakin tinggi ya. Jadi kemudian satu minggu kemudian ya, atau 2 minggu kemudian baru kita tim formatur tersebut membentuk kepengurusan di bulan Agustus ya kira-kira. Kemudian kita mengadakan raker, cepat kita gerakannya, alhamdulillah kawan-kawan itu kita sedikit memang ya, tetapi semangatnya kita disatukan oleh semangat Al-Qur'an. Itu yang saya rasakan. Kemudian tujuannya mulia sekali. Iya, bagaimana supaya organisasi kita ini segera terbentuk, kemudian dengan nama IRTQ udah cepat sekali ya, kita memulai dari logo dan lain sebagainya dalam proses yang sangat cepat. Kemudian kita audiensi dengan Pak
Wawa ya Pak Wakil Wali Kota dengan Pak Amsakar, Pak ya. Amsakar kita difasilitasi, alhamdulillah kita pelantikan di tanggal 16 September tahun 2020 kemarin itu, dan sampai sekarang kita masih terus koordinasi via grup-grup WA seperti itu. Tonggak sejarahnya ya. Iya itu. Jadi seperti itulah sejarahnya, mulai dari bulan Juli, kemudian Agustus, September. Iya, September kita sudah pelantikan. Insya Allah sebentar lagi kita juga akan koordinasi. Lahir di tengah pandemi. Iya. Tapi nggak terpaksa lahir ya. Baik pendengar, udah kita berkenalan langsung dengan keempat narasumber kita. Ada Ustadz Muhammad Thohir, Abu LCMA, kemudian ada Ustadz Rismanto, Esos, kemudian ada Hajah Fatimatul Zahra MPDI, dan juga ada Ustadz Safrinal yang berbagi cerita dengan kita bagaimana suka duka dan perjalanan dari Ikatan Rumah Tahfiz Quran Kota Batam yang menjadi basis untuk tetap cinta Al-Quran dimanapun berada. Baik, kita akan break dulu. Kita masih menunggu pendengar bisa bergabung bersama kita di 081177711043, 081177711043, dan pertanyaan boleh ke WA dan SMS kita di 0811771043. Baik, kita break dulu Bapak dan Ibu, biar kita agak rileks sedikit sambil nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, 104,3 Sela FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Kita masih bersama dengan keempat narasumber kita. Ada Ustadz Muhammad Thohir Abu LCMA, kemudian Ustadz Rismanto, Hajah Fatimatul Zahra, kemudian juga ada Ustadz Safrinal. Baik, kita mulai lagi ngobrol dan kita masih tunggu pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Baik, saya kembali ke Ustazah Fatimatul Zahra dulu. Boleh ini kalau Ustazah sendiri bergerak memberikan ilmu Quran kepada anak-anak, seperti apa motivasi mereka untuk tetap mencintai Al-Quran, dan sejauh ini pengalaman yang menariknya apa aja yang bisa di-share ke kita nih Ustazah? Sedikit saya cerita dari awalnya ya. Jadi saya kan ngajar di MTSN 1 Batam. Di situ ada ekskul tahfiz. Oh, sudah masuk ekskul di sana. Iya, jadi cikal bakalnya dari sana. Jadi anak-anak yang awalnya itu sekitar 20 lah yang mereka tertarik untuk ekskul tahfiz. Memang kami istilahnya tes ya untuk ekskul tersebut. Jadi mereka harus bacaan Qur'annya yang sudah cukup ya, mampu untuk bisa membaca mandiri dengan bagus gitu. Kemudian kita adakan ekskul. Kemudian dari situ ada yang tertarik untuk memperdalam lagi. Kalau ekskul kan hanya beberapa juz saja. Jadi sehingga kami istilahnya apa ya, untuk tinggal bersama kami. Dua siswi ya, perempuan. Jadi awalnya seperti itu, mondok. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2015. Jadi dari 2 orang itu saya kader begitu. Iya, untuk ke rumah biar intensif lagi. Kemudian ya. Kemudian tetangga-tetangga sekitar ikut, kemudian akhirnya jadilah sekarang jadi rumah tahfiz. Awalnya kan ekskul di rumah sendiri. Iya, di rumah sendiri, tapi yang kegiatan MTS tetap jalan juga. Sekarang MTS juga ada boardingnya khusus tahfiz juga mulai tahun ini, ini 2020 untuk yang putra ada program tahfiznya boarding school di jadi untuk anak-anak memang kami motivasi pagi sampai sore. Kita kan full day, jadi 5 hari mereka sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 4, itu sekolah formal ya. Kemudian sorenya habis maghrib mereka untuk tahfiznya. Jadi waktunya agak ini ya istilahnya sangat apa ya, untuk istirahatnya itu sangat sedikit sekali. Kemudian nanti habis subuh dia tahfiz lagi. Oke, berarti sudah ada boarding school sekarang di MTS? Di MTS udah ada boarding schoolnya seperti itu. Jadi untuk satu kelas saja. Itu putra-putri digabung? Yang di MTS itu putra saja. Kemudian yang putri bekerja sama dengan rumah tahfiz yang saya kelola. Jadi yang putrinya ada di sana. Jadi kegiatannya seperti itu dari pagi sampai sore ya, sebelum masa pandemi ya, di sekolah. Kemudian kegiatannya habis maghrib, kemudian lanjut ba'da subuh. Selain itu untuk anak-anak kita motivasi terus bahwa kita ya Al-Quran kemudian sejalan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Jadi mereka harus tetap berprestasi di sekolahnya, tetapi Al-Qur'annya jangan sampai istilahnya lepas. Jadi untuk hafalannya
harus tetap dijaga. Kita tidak istilahnya apa ya, tidak harus istilahnya banyak, tetapi sedikit mereka bagus hafalannya. Kemudian juga kita tekankan bahwa Al-Quran itu tidak cukup dihafal, ya kan, tetapi bagaimana pengamalannya. Jadi akhlaknya juga kita istilahnya apa, kita sejalan. Iya, sejalan, harus dipantau terus. Jadi tidak cukup kalian hanya menghafal Quran saja, tetapi sementara akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Itu yang sering saya dengungkan ke anak-anak. Jadi ketika mereka melakukan katakanlah pelanggaran atau apa hal yang tidak sesuai gitu ya, segera kita luruskan. Bahwa kalian itu sedang menghafal Quran, kalian baca ayat-ayat Allah, tetapi ketika kita langgar ayat-ayat tersebut, kita dosanya itu berlipat-lipat, istilahnya seperti itu. Itulah yang supaya karakter anak itu terbentuk, bagaimana dengan menghafal Al-Quran ini terbentuk akhlaknya, kepribadiannya. Karena kan anak itu dengan menghafal itu kan dia membacanya tidak cukup sekali dua kali, berkali-kali gitu kan. Jadi waktunya itu banyak untuk dengan Al-Quran dibanding dengan yang tidak. Ya, secara logika seperti itu. Kalau banyak waktu anak-anak kita itu ya seringnya lah main HP, kemudian game online dan lain sebagainya adalah yang di luar sana, hal-hal yang sangat negatif seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar kita asingkan dari hal-hal yang tersebut. Oke, kemudian berarti sudah ada program unggulan dari MTSN sebagai tahfiz Quran, ada target Quran yang akan dicapai. Iya, untuk MTS untuk 1 tahun kita targetkan 5 juz, sehingga kita harapkan tamat MTS itu 15 juz. Jadi nanti dia bisa melanjut lagi di aliyah. Kebetulan kita lokasi di sini MTS, sebelahnya itu ada MAN. Jadi seandainya belum selesai bisa lanjut ke aliyahnya. Jadi kita istilahnya kita proyeksikan mereka bisa 30 juz itu sampai dengan aliyah, tamat aliyah. Ya, kenapa kita misalkan tidak kalau pesantren Quran mungkin kan 3 tahun 2 tahun bisa hatam ya, tapi kita ingat anak-anak kita itu belajar formal, di mana mereka harus sama perlakuannya dengan mereka yang belajar secara reguler gitu ya, tentang capaian-capaian kurikulumnya seperti itu. Dan itu menjadi beban tambahan tentunya bagi anak ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu. Iya. Oke, kemudian saat ini yang sudah hafiz berapa juz sudah ada dari anak-anak? Mungkin ada yang 5 atau berapa? Yang di mana ya? Saya ini di MTS-nya boleh atau mungkin di pondok. Saya ibaratnya bawa 2 lembaga ini ya. Di MTS juga, karena MTS ini baru 2 bulan ini ya, mulai Agustus kemarin. Yang boarding school-nya. Yang boarding school, karena untuk bisa boarding school kita harus mengurus izin karena masa Covid ini ya. Awalnya harusnya mulai Juli, tetapi karena Covid ini kita harus istilahnya berjuang bagaimana meyakinkan kepada kita izinnya sampai ke wali kota. Untuk bisa diperbolehkan, kita ada juga tim Covid-nya yang turun istilahnya studi kelayakan, bagaimana apakah bisa atau tidak seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang 2 bulan ini alhamdulillah laporan dari ustadznya ada sudah 2 juz ada. Tapi untuk yang di kami karena sudah lama, ada anak-anak kita yang sudah istilahnya 20 juz. Alhamdulillah 25 seperti itu. Insya Allah kita nanti khatam Quran ya. Kita rencanakan nanti di bulan Juli kita mengadakan haflah insya Allah untuk yang 30 juz. Berarti kalau boleh tahu tadi yang di rumah saja ada berapa siswa yang kalau yang di rumah itu kalau yang mukim ya, ada santri mukim, ada santri istilahnya kalong ya, istilahnya ya kalong itu yang pulang balik gitu ya. Iya kan, istilahnya seperti itu, mungkin sudah familiar ya kalau yang di pesantren itu ada ya mukim dan non mukim. Ya kalau di pesantren itu udah hal yang biasa, tetapi itu kalau yang mukim ada 15. Yang pulang balik yang non mukim itu ada sekitar 150. Semuanya adalah siswa-siswi dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah. Ini sesuatu amanah, tapi juga sesuatu yang menggembirakan, juga sesuatu yang tantangan bagi saya sendiri. Semuanya pokoknya semuanya harus dimix ya. Dikelola dengan baik, karena saya istilahnya mewanti anak-anak itu, kalian prestasi di sekolahnya jangan sampai istilahnya menurun gara-gara
misalkan ikut tahfiz. Saya tidak mau seperti itu, jadi jangan jadikan kambing hitam lah, justru harus menjadi motivasi juga. Karena saya yakin Quran itu ya memberikan magnet yang luar biasa. Insya Allah dengan otak kita dipakai terus untuk menghafal, itu tidak semakin aus, tidak, tetapi justru ibaratnya pisau itu diasah terus, dia akan semakin tajam insya Allah. Jadi bahkan yang Quran lain sendiri juga akan mempertajam intelektual kita ya. Insya Allah seperti itu akan sejalan. Oke, ini secara personal Ustazah Fatimah Zahra sangat sibuk sekali kedengarannya cerita ini. Gimana bagi waktu sama keluarga? Iya, ya secara apa ya? Memang sangat sibuk ya, tetapi terus terang saya menikmati gitu ya. Iya, kesibukan itu karena ya dari kalau, sebagai kalau orang karir sih ya biasa aja lah ya. Amin, kalau itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya aktivitas dari ba'da subuh ya, sebelum ba'da subuh itu ngajar anak-anak untuk tahfiz ya, sampai menjelang dia berangkat sekolah. Kemudian pagi jam 7 sampai jam 4 ya istilahnya jam full kantor kan. Ya, apalagi sebagai ASN gitu kan harus taat dengan aturan-aturan pemerintah. Iya, pemerintah kita harus seperti itu kan. Kemudian ya kebetulan tempat tinggal kami dekat dengan rumah, jadi ya cukup 5 menit saja. Jadi tidak banyak waktu. Awalnya kami tinggalnya jauh. Kami awalnya tinggalnya di Politeknik ya. Batam Center. Iya, Batam Center, tinggal di sana karena dengan pertimbangan kita sudah membina anak-anak seperti itu, jadi kami memang pindah hijrah ke Bengkong itu ya karena MTS-nya dekat. Sehingga untuk saya bisa memangkas waktu kurang lebih ya ibaratnya 1 jam. Yang biasanya saya habiskan untuk perjalanan, persiapan dan lain sebagainya, waktu ba'da subuh itu saya gunakan untuk mengajar Al-Quran untuk tahfiznya tersebut. Biasanya kan paling tidak 30 menit itu perjalanan dari Batam Center ke Bengkong. Batam Center ke Bengkong. Waktu dulu itu belum ada lewat Jalan Okarina, jadi masih melingkar lewat sekalian ngantar anak sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi waktunya banyak di jalan. Jadi akhirnya saya potong, saya tinggal dekat dengan sekolah, waktu saya gunakan untuk ngajar anak-anak, kemudian pulang sore kurang lebih ya jam 4:30, jam 5 baru nyampe rumah kan. Kemudian pada maghrib mulai kegiatan, start lagi seperti itu. Ya, karena semua dilakukan dengan cinta, barangkali semua nggak lelah ya. Itu alhamdulillah. Dan kegiatan kami sebelum masa pandemi ya, kita 1 minggu full anak-anak tidak libur. Kegiatannya memang full. Jadi sengaja tidak saya liburkan dengan tujuan apa? Anak-anak itu biar tidak istilahnya terkontaminasi dengan luar. Istilahnya justru kalau malam Ahad biasanya di mana-mana itu pengajian libur, kalau kami tidak, justru malam Ahad kami tambah lagi dosisnya, ibaratnya seperti itu. Ada ba'da maghrib ada kajian kitab ya, jadi selain mereka tahfiz juga kita bekali dengan keilmuan misalkan tentang akidah itu kitab Aqidatul Awam. Kemudian ada ba'da maghrib ba'da isya kita lanjutkan dengan taklimul muta'alim, bagaimana mereka itu memiliki etika adab yang baik dalam menuntut ilmu. Jadi ini guru sejati nih Ustaz. Iya. Kemudian setelah itu habis subuh masih lagi itu. Iya. Ya habis subuh mereka harus datang lagi untuk wajib itu sifatnya. Jadi tadi habis isya itu masih kegiatan kurang lebih 8:30 baru selesai. Nanti ba'da subuh mereka wajib hadir untuk kegiatan simaan Al-Quran. Ya semuanya wajib. Jadi kita kelompokkan yang masih juz 30 di sini, misalkan kelompok ini saling menyimak gitu. Kemudian baru saya kasih istilahnya semacam briefing motivasi. Ini berapa orang pengelolanya Ustazah? Pengelolanya saya sama suami ya, bapak ya, benar bapak di dosen di Politeknik. Beliau yang bagian ngajar kitabnya, saya yang Al-Qur'annya, kemudian dibantu dengan ada ustadzah yang tahfidnya, Ustadzah Faizah dari Jamiah Hafidhuh Kota Batam. Jadi kami juga satu lagi ada kegiatan kami yakni namanya Perkumpulan Jamiah Hafidhuh Kota Batam untuk ibu-ibu yang penghafal Quran, itu bagaimana menjaga hafalannya supaya tidak tercecer ya dengan kesibukan ibu rumah tangga. Itu kan kalau udah di Batam tuh, kalau udah denger cerita pada ngobrol-ngobrol itu, ternyata kita ketika di pondok mungkin Qur'annya itu katakanlah lancar lanyah ya bahasanya. Ketika sudah di Batam sini kesibukan ngurus rumah tangga,
kemudian aktivitas di masyarakat itu banyak yang Terabaikan. terabaikan. Sehingga kami membentuk wadah namanya Jamiyah Hafidhah Kota Batam, terbentuk tahun 2008. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya. Kegiatannya ya simaan Al-Qur'an rutin setiap Alhamdulillah, bulan ya. seperti itu. Pernah kami juga di sini, di dekat sini, tapi kami belum tahu sini. Berarti memang itu. energinya Ustazah ini tinggi banget ya. Alhamdulillah. Dan suami istri mendukung ya, semuanya. alhamdulillah Oke. mensupport sekali. Ini pasti dulu masih aktivis juga nih. Kalau aktivis mahasiswa tidak, karena kami di pesantren. Jadi beberapa memang teman-teman kami itu memang aktivis kampus. Ketika kami mencoba untuk aktivis kampus, baru mau daftar gitu ya untuk izin meninggalkan pondok karena ada LDK ya, latihan Dasar kepemimpinan. kader gitu ya. Tidak diizinkan sama Pak Yai kami. Sementara teman kami itu boleh. Ya saya nggak tahu, ternyata mungkin rahasianya di sini. Biar fokus Saya ke Al-Qur'annya, ya. saya untuk ngaji Al-Qur'an. Kalau saya Dulu pondoknya di Jawa mana? saya di Pondok Pesantren Al Munawir Krapia, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Oke. Kayaknya kalau beliau sendiri aja cukup ya wawancara hari ini. Maaf ya, silakan yang lain lah, saya tak enak. Masya Allah. Saya makmum Ustaz. Oke. Sambung nanti. Oke, lancar banget lah beliau. Pertanyaannya 1, pengembangannya 1000 ya. Oke, Ustaz Thohir, boleh dong kita ngobrol lagi? Mungkin dekat lagi mikrofonnya. Oke. Mungkin hari ini kita coba sharing mengenai metode, mungkin bisa satu sama lain bisa saling mendapatkan ilmu begitu. Kalau di Harun Al-Rasyid sendiri metode apa yang digunakan dan bagaimana implikasinya terhadap anak-anak? Boleh, Ustaz? Baik. Untuk masalah ini ya, metode tahfiz. Kami sejak 6 tahun ini sebenarnya tidak ada metode yang baku ya. Karena ternyata sepanjang perjalanan tahfiz ini banyak hal yang kita dapatkan. Ternyata memang juga anak-anak berbeda-beda ya. Dan bahkan dalam satu kelas itu bisa beda usia ya. Kayak tadi Bu Nyai itu. Iya. Mungkin dalam satu halaqah itu ada mahasiswa di situ, ada ibu-ibu di situ. Nah, itu pendekatannya beda-beda ya. Dan itulah uniknya rumah tahfiz itu, karena kadang dalam satu iya itu bisa beristihad di dalam ruangan kelas ya. Artinya dalam satu kelas itu tidak satu umur gitu kan. Faktor usia Ya, juga faktor usia itu mempengaruhi. pengaruh. Kadang ada yang harus ditalkin dulu. Talkin sampai 20 kali, 40 kali. Ada yang sudah mandiri. Jadi dia baca sendiri, habis itu dia setor hafalannya. Jadi kalau di Harun Al-Rasyid berapa usia terkecil sampai usia berapa? kami sekarang ada 4 jenjang ya. Karena alhamdulillah ada banyak pengembangan juga yang kami jalani. Untuk jenjang pertama itu namanya markas Muaz ya. Itu usia 4 tahun sampai 7 tahun ya. Iya. Dan alhamdulillah ini kemarin baru aja ada yang selesai 30 juz, usianya baru 7 tahun 6 bulan. Udah hafal 30 juz. Padahal di awal belum ngerti apa-apa. Itu belum bisa ngaji itu. Masya Allah. Berarti Kita 3 adopsi tahun. kita adopsi metode dari Mesir itu, namanya metode tabarok. Pernah dengar ya metode tabarok itu? 3 bersaudara hafal 30 juz di bawah usia 4 tahun tuh. Alhamdulillah kita di atas 4 tahun selesai 30 juz. Dr. Labudi, namanya Dr. Labudi itu. Iya kan ini bisa sharing ya Iya. pengalaman masing-masing. Jadi, itu kita jalani dan alhamdulillah 3 tahun itu menghasilkan itu. Ternyata anak-anak ini tanpa belajar Iqra, jadi mohon maaf ya, karena saya itu di Eksperimen juga. eksperimen itu. Silakan masuk di sini. Belum bisa ngaji, Ustaz, nggak usah, nggak ada masalah, tidak bisa ngaji dan tanpa Iqra, tanpa bisa baca tulis itu. Langsung talkin aja tadi. Jadi memang guru-gurunya yang harus kerja keras di situ. Tapi alhamdulillah usaha tidak pernah mengkhianati. Berarti momen golden age itu betul-betul Di situ. termaksimalkan. Jadi itu apa yang pernah dipakai oleh ulama-ulama dulu ternyata bukan mimpi ya. Selama ini kita mendengarkan Imam Syafi'i selesai di usia 7 tahun. Iya. Ternyata memang kita bisa gitu. Selama ini kita dengar Musa dan adiknya itu selesai umur 5 tahun ya. Kemudian ada si
Rosyid ya. Rosid, ada juga yang ngomap yang Najah yang dari Najah, ya. Sulawesi apa Kalimantan ya? Ya itu bisa selesai 30. Kenapa yang normal ini tidak bisa? Kan? Nah, Itu jadi inspiratif banget ya. Inspiratif. Semua Itu- pondok Quran di Indonesia. alhamdulillah. Dan itu metodenya metode talqin tadi itu. Jadi tanpa bisa ngaji kita yang talqin terus. Dibantu media juga sebenarnya. Ada media yang kita pakai itu. Karena kalau ustadz dan ustazahnya juga yang 24 jam di situ yang mentalkin itu, kebayang itu kan energi suara itu kan luar biasa. Iya betul. Jadi kita pakai media. Kemudian di atas itu ada program Markas Ibnu Mas'ud namanya. Itu usia 8 tahun sampai 13 tahun ya. Alhamdulillah itu juga kita sudah banyak mencetak para hafiz. Ada rekor itu 11 bulan selesai 30 juz. Masya Allah ya. Yang 13 bulan selesai 30 juz. Kalau itu target 3 tahun selesai 30 juz. Berarti nggak sampai setahun udah hafiz. Bisa. Dan Ini itu background mereka juga nol. dari nol. Dan itu kita bukan kayak yang sedang tren itu ya. Program 20 hari 30 juz. Ada itu banyak program tiap Ramadan itu. Berbagai promo lah. Program dapat tapi habis itu kabur kan. Nah itu kita tidak seperti itu. Alhamdulillah ziyadah lancar, murajaah juga lancar. Dia dapat 11 bulan. Alhamdulillah anak kita itu langsung diterima di kemarin di ada juga yang ke Mesir di Al Azhar. Padahal masih kecil lah Masih usianya, kecil. belum 10 tahun. belum 10 tahun. Itu kemarin usia 9 tahun alhamdulillah diterima di Malaysia di Johor. Di sana mereka lanjutkan untuk belajar Quran Iya, lagi. belajar Quran. Hanya berbekal tadi itu. Karena kan kemarin kita nggak ada ijazah untuk itu ya. Hanya sertifikat biasa 30 juz dan dites ternyata memang bukan ini ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan 30 juz. Dan itu Ini sesuatu yang mengharukan tentunya Ustaz. Iya, alhamdulillah makanya itu yang menjadi banyak inspirasi sih ya, saya pikir. Akhirnya orang tua yang memasukkan anaknya Yang tadi tadinya curiga. itu membuat rumah tahfiz juga di komplek masing-masing. Dan memang itu yang selama ini kita dengungkan itu, kalau bisa buat masing-masing aja di komplek, karena RT itu lembaga paling simpel buatnya itu. Samping kami di Sukajadi itu nggak ketampung lagi. Iya betul. Karena ruko itu kan terbatas ya. Makanya kadang kami hanya terima setahun itu 10 anak, 15 anak. Yang daftar ratusan yang diterima cuma 10 anak. Itu nggak ada komplain lagi ya, memang segitu bisa. Karena memang lokasinya terbatas. Kemudian di ada jenjang ini namanya, jenjang Zaid bin Thabit, itu udah kelas pemantapan di situ. Yang udah selesai itu bisa masuk di situ yang hanya selesai 30 juz. Jadi usianya tidak terbatas. Itu enggak, itu di bawah 14 tahun tadi juga. Di bawah, oke. Jadi tadi campur itu, yang usia 7 tahun selesai 30 juz campur dengan yang 9 tahun, 10 tahun. Situ menghafal matan-matan ya. Seperti Al-Jazari, Tuhfatul Atfal ya. Kemudian Matan Ajurumiyah, kemudian kitab Bulughul Maram. Itu mulai dihafal di fase ini. Dan kemudian bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab dari awal kita mulai masukkan, tapi di sini lebih dimantapkan. Bahasa Inggris mulai masuk, IT mulai masuk. Jadi ingin kita luruskan di tengah masyarakat bahwasanya dalam Islam itu di rumah tahfiz itu tidak ada dikotomi ilmu ya. Tidak pernah ada niat untuk memisahkan antara Dunia akhirat ya. dunia akhirat ini ya, antara sains dengan agama. Nah, disitulah mulai sadar para orang tua itu, hanya berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya. Dan mereka memimpikan anak mereka bisa juga. Iya, kalau bisa hafal Quran dan jadi IT itu kenapa tidak? Apalagi sekarang banyak kampus-kampus besar itu yang berikan Menunggu ya para hafiz Quran. beasiswa yang habis 30 juz langsung bebas tes dan bisa milih jurusan apa aja. Itu kan saya pikir sebuah langkah Apresiasi. produktif juga dari pemerintah dan pihak kampus. Kemudian di situ ada sanatnya juga, jadi mulai belajar sanat hafalan tadi itu. Kemudian terakhir tadi, fase terakhir kita alhamdulillah sudah ada kerjasama di Kairo itu. Sekarang sedang, karena ada COVID juga jadi nggak pulang-pulang akhirnya. Ini udah pas bulan ini setahun, ada anak kita di sana 4 orang. Ngambil sanad hafalan, sanad tilawah, kemudian sanad
Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari itu. Itu udah hampir tuntas semua, tinggal sanad hafalan ini. Mohon doanya semua, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu kita jalankan ya, di samping tadi IT itu. Jadi kurikulum yang berbasis Ilmiah tadi itu kita juga nggak sepele kan, bahkan di pelajaran tafsir Al-Quran tadi itu kita kan integrasikan antara Al-Quran dengan iptek tadi itu. Itu kita ada materi khusus namanya tafsir ilmiah. Tafsir ilmiah itu ilmu-ilmu eksak itu ada semua di situ. Alhamdulillah gitu kita ajarkan, dan kita ada khusus memang. Iya, baik, ini ada yang bertanya, telepon kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ramli, apa kabar di sore hari ini? Baik, salam untuk Pak Ketua. Oke, Pak Thohir. Ketua siapa nih? Iya, Pak Ramli, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Alhamdulillah, paparannya sedikit banyak saya sudah dengar, mungkin intisarinya. Iya. Saya kebetulan anak saya juga di tahfiz, tapi saya senang penjelasan lengkap dari Ustaz Thohir bahwasanya bukan hanya hafalan saja yang dibimbing oleh para ustadz untuk tahfiz. Namun hal ini tidak semua orang tua tahu. Iya. Semestinya sebaiknya perlu beberapa kali untuk mensosialisasikan kepada orang tua bahwasanya di setiap tahfiz itu bukan hanya hafalan saja yang dikembangkan ilmunya, akan tetapi ada hal lain. Karena masih ada beberapa orang tua yang menurut saya yang berpikiran kalau tahfiz nggak ada keahlian lain nanti anak jadi bingung, ataupun sekolahnya nanti susah nyambung, atau bagaimana gitu. Jadi pemahaman ini mesti harus kita tanamkan, harus kita bimbing pengertiannya kepada orang tua yang mudah-mudahan yang mendengar di Radio Rasyid ini, sehingga minat untuk memasukkan anaknya ke pesantren, lebih fokusnya ke tahfiz, bisa lebih meningkat dan bisa lebih berkembang. Saya hanya bertanya satu saja kepada Ustadz Thohir. Iya. Apa yang Ustadz paparkan ini, apakah di setiap rumah tahfiz atau pesantren yang tahfiz memahami akan hal ini, Ustadz? Soalnya saya di tempat anak saya itu, saya nggak bilang pesantrennya, saya belum pernah mendengar akan hal pemaparan seperti ini. Jadi ada hal-hal lain, ilmu-ilmu lain yang dibimbing untuk anak-anak, seperti dia harus memahami benar bahasa Arabnya, kemudian surah-surahnya, kemudian dan lain-lainnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin pendengar yang lain ingin menyampaikan juga. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ramli sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan ini betul-betul menjadi angin segar begitu Pak Thohir. Dan ini barangkali menjadi sesuatu yang perlu diwujudkan juga nih Ustazah. Iya. Oke, mungkin langsung dijawab saja. Apakah semua pondok tahfiz harus memiliki kurikulum ini juga? Baik. Dan mungkin nanti sebagai ketua bisa memberikan seminar khusus mengenai ini kepada yang lainnya begitu Ustazah ya? Iya. Ini yang akan kita godok kurikulum rumah tahfiz. Karena tujuannya udah sama ya, Iya. membumikan Al-Quran. Silakan. Terima kasih tadi Pak Ramli itu. Kenal baik ya. Beliau orang Aceh itu, Pak Tengku ya. Silakan. Tetangga kompleks. Beliau di Plamo ya. Baik. Dan kebetulan bendahara saya di Forsil PKM nih. Forum Silaturahim Kemakmuran Masjid Kepulauan Riau. Memang sering diskusi sama beliau, tapi belum terlalu menjurus ke sana. Karena kadang ada bahasan-bahasan lain yang menyelingi ya. Jadi memang di Baitul Hikmah Rono Rasyid ya, ini mohon maaf saya bicara Baitul Hikmah Rono Rasyid. Dari awal itu saya sampaikan dan kita sampaikan, kita tidak sedang mencetak ustadz yang hanya ujung-ujungnya berada di antara mihrab dan mimbar ya.
itu persepsi lama yang saya pikir juga menjadi pertimbangan banyak. Kan di Batam ini kan masyarakat yang bisa dikatakan lebih maju selangkah. Iya. Kalau 2020 ini kita masih bicara mimbar dan mihrab, itu tak nyambung, tidak connect dengan orang-orang masyarakat Batam untuk sekarang. Karena tadi pondasinya industri tadi itu. Nah itu yang melandasi kita. Jadi memang saya bilang tadi PR kita ini memang berat di rumah tahfiz ini karena kita sedang berhadapan dengan, maaf ya, persepsi-persepsi dan paradigma-paradigma seperti tadi. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Dan sebenarnya ini antusias masyarakat dan harapan besar mereka itu kadang kita sendiri di RTK ini yang tidak merespon dengan baik ya. Padahal itu sangat. Jadi mohon maaf, kita di kawan-kawan ini sebagian masih sangat tradisional mengelola rumah tahfiz ini, masih sangat itu tadi karena konvensional. Al-haqqu bila nizam yaglibul batilu binizam. Karena kita tidak terstruktur dan tidak mau keluar dari kebiasaan lama tadi. harus dibongkar itu ya. Jadi ada sesuatu ini apa kalau istilah kiai-kiai kita itu al-muhafaza alal qadim as-salih wal akhdhu alal jadid asla. Jadi tetap menjaga tradisional yang bagus itu. Tapi hal-hal yang sifatnya modern itu kan ada yang bisa kita kombinasikan. Jadi tidak ada dikotomi antara Al-Qur'an dengan sains itu. Iya. Toh semua ciptaan Allah kan. Makanya kami di Baitul Hikmah Nasir itu, mohon maaf, awalnya kami di Cibir ya. Kita haflah itu wisuda 30 juz itu kita adakan di Hotel Radisson ya. Radisson kan dulu belakang rumah begitu. Di samping Baitul Hikmah itu. Kemudian kita datangkan artis Irfan Hakim. Wah, ini kayaknya udah melenceng terlalu liberal cara. Tapi kan ada sesuatu yang kita incar di situ ya. Selama ini kan yang batil-batil itu kenapa bisa terekspos dengan cepat? Karena itu di promosinya sangat bagus. Iya, iklannya bagus. Iklannya bagus, artis yang mempromosikannya, orang-orang yang punya kapital yang mempromosikan. Sementara Al-Quran ini terlalu tawadu, maaf ya. Betul. Terlalu rendah hati dan kadang malu untuk menawarkan. Kenapa malu kalau Al-Quran kita tawarkan? Kan kita memang visi. Balik lagi mindsetnya harus diperbaiki. Nah, tahun kedua kita kembali memanggil Ari Untung ya. Alhamdulillah. Jalan begitu ya. Respon masyarakat sudah mulai bagus. Saya harus dipanggil juga ke situ, ajak saya dong gitu. Dan ini memang kerja keras kami. Saya habis survei juga di beberapa rumah tahfiz. Kebetulan ini minggu depan saya mau ujian proposal nih. Kebetulan judul yang saya ajukan itu adalah model pengembangan kurikulum rumah tahfiz se-Kota Batam. Langsung saja ke profesi harian ya. Daripada sulit menjadi sampel ya. Jadi ini mudah-mudahan kalau masuk dan bisa ini disertasinya menjadi kita penelitian terbaru buat tahfiz di Indonesia. Mana tahu cocok dengan lembaga-lembaga yang lain. Jelas intinya adalah harus ada integrasi antara Al-Quran dengan sains ini. Tadi kegalauan itu kan Pak Ramli tadi mewakili kegalauan orang tua. Di satu sisi semangat keagamaan masyarakat Islam sangat tinggi, ingin memasukkan anaknya ke rumah tahfiz. Tapi kan di sisi yang lain ada kekhawatiran tersendiri, nanti anak saya jadi apa nanti kalau masuk di situ. Al-Quran itu kan setahun dihafal cukup, selesai. Habis itu tugas orang tua, tugas lembaga pendidikan itu bagaimana membuat pengembangan semacam inovasi baru, gimana anak yang hafal Quran ini bisa bicara di pasar, bisa bicara di masalah negara, di industri dan lain sebagainya. Itu kan gampang sekali sebenarnya itu. Iya. Tinggal kita poles kurikulumnya misalnya kan. Atau apa istilah orang-orang Batam sebagian itu, ngapain sekolah tinggi-tinggi, cukup kursus 6 bulan udah selesai. Kamu mau jadi ahli apa? Hafal Al-Quran 30 juz. Itu pondasi yang sangat kuat. Sekarang anak ini mau dibawa kemana? Mau jadi IT, masukkan aja di lembaga kursus IT itu. 6 bulan itu udah jadi pakar tuh. Belajar bahasa Inggris misalnya, tinggal datang ke Pare, Kediri, Jawa Timur, 3 bulan itu udah jadi master Bali itu. Nah, itu kan gampang sebenarnya. Makanya pernah juga ada pakar pendidikan dari UI pernah kita datangkan. Itu kesimpulannya itu adalah
sistem pendidikan kita di Indonesia ini, mohon maaf ya, itu mubazir 10 tahun tuh. Habis umur anak-anak untuk dibangun. Jadi umur 22 tahun baru tuntas sekolah itu. Yang 6 tahun ini bisa kita pangkas setahun, kok bisa jadi 6 tahun misalnya kan ya. Nah itu kan tantangan sebenarnya. Jadi saya pikir Pak Ramli dan yang mewakili semua kegelisahan orang tua masyarakat, mudah-mudahan ini juga didengar oleh, mohon maaf ya, semua pengelola lembaga rumah tapis. Saya pikir ini merupakan tantangan sekaligus peluang buat kita semua, kita menjawab ekspektasi masyarakat ini dengan baik ya. Kalau mereka sudah alhamdulillah 100% menyerahkan anaknya masuk di rumah tapis, tinggal kita bagaimana mengelola dengan baik ya. Artinya kalau ini profesional, orang semua akan bisa hijrah ke situ. Ini RTQ ini potensinya luar biasa, Pak. Apalagi tadi kalau bicara masalah akhlak tadi dari Bu Nyai tadi itu kan, memang harus ada seminar orang nih tua itu sepertinya merasa nyaman sekarang tuh kalau masuk pesantren, Pak. Apalagi masuk tahfiz. Orang kalau udah hafal Al-Quran, sekarang tren Batam bangga banget anaknya di pondok begitu Pak, kan. Meskipun Iya. dilepas kemana-mana, meskipun orang tuanya sebulan nangisnya gak habis-habis melepas anak, tapi setelah itu ada sesuatu yang bisa diambil. Dulu itu orang tua itu mikir bawa anaknya ke Jawa, ke Jakarta, ke Padang. Bagaimana sekarang menarik orang Sekarang luar ke Batam gitu. Mudah-mudahan dengan munculnya menjamurnya ini itu semakin termotivasi untuk berinovasi dan kalau ada kompetitor kan biasanya insya Allah memperbaiki Ya, kualitas apalagi di masa pandemi seperti ini gitu itu ya. solusi banget ya. Kayak tadi punya itu. Ya, Enggak balik-balik itu. Anak-anak istilahnya terbuang. Gitu loh. Terus terang kami prihatin. Jadi kami sering istilahnya pesan kepada orang tua ataupun anak, karena anak kegiatannya kan daring. Bisa dilihat bagaimana kegiatan pembelajaran daring itu efektivitasnya seberapa. Kemudian selain itu waktunya masih banyak yang terbuang. Banyak dulu dengan kita main gadgetnya. Setahun terbuang begitu saja ya. Makanya saya justru inilah kesempatan ya anak-anak itu untuk menghafal Quran di masa pandemi ini. Inilah kegiatan yang paling bisa kita lakukan secara efektif. Kalau dulu-dulu misalkan kenapa hafalannya nggak lancar dan sebagainya, anak-anak alasannya banyak tugas, pulangnya sekolah sore. Sekarang tidak, anak-anak banyak waktunya di rumah. Justru untuk menghafal sangat efektif sekali. Kemudian nanti bacaannya disetorkan seperti itu. Dan ini menjadi PR tertentu nih bagi para penggerak IRTQ di Kota Batam. Orang tua itu nggak usah galau lah, nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Kalaupun lembaga rumah tahfiz belum bisa memfasilitasi untuk yang eksak tadi, itu kan tugas orang tua juga bisa mengambil alih. Taruh misalnya anaknya udah selesai 30 juz, kan boleh untuk izin ke Pak Kiai, kami ingin melanjutkan anak kami di salah satu pondasinya udah selesai. Jadi nggak mesti juga rumah tahfiz itu yang fasilitasi terus sampai S1 juga enggak. Ya. Bisa jadi kita hanya menuntaskan mengantar anak ini sampai di sini aja 30 juz. Next tugas selanjutnya silakan. Gitu ya. Kita cukup di Al-Qur'annya. Jadi orang tua ini juga yang harus punya visi. Jadi tidak hanya berharap lebih, padahal mungkin di sana belum ada fasilitas. Iya, itu. gitu juga. Tetapi udah harus ada. Iya, jujur inovasi. kita akui rumah tahfiz ini kan rata-rata masih di rumah itu. Betul. Namanya juga rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Basisnya memang basis rumah. Bahkan ada yang plesetin Mungkin sekarang RTQ baru itu, ruko tahfiz gitu ya. Kayak gitu ada aja plesetin ruko tahfiz Al-Quran. Kalau ada hotel tahfiz mungkin lebih keren lagi ya. Panorama dan lain-lain. Jadi itu ya dari kami untuk pertanyaan Pak Ramli tadi, insya Allah nggak usah khawatir. Insya Allah selalu ada, dan tantangan ke depan kan semakin terbuka nih. Jadi guru dan orang tua itu harus bersinergi juga. bersinergi. Satu tujuan juga ya. Satu tujuan. Ini Pak Thohir punya tugas besar nih, karena udah berhasil di bagian ini, yang semua harus ke bagian ilmu itu. Iya, insya Allah mudah-mudahan Itu makanya ditunjuk sebagai ketua. Makanya di Sebagai amal jariah. di RTQ ini kita insya Allah ada forum khusus sharingnya juga. bidangnya itu bidang pengembangan kurikulum yang ada di situ. Iya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kawan-kawan ini lebih memaksimalkan. Dan ini perlu sosialisasi juga ya ke Perlu lurah ya, masing-masing. sosialisasi ya. Ya, Dan saya ini pikir tadi termasuk sosialisasi kan, benar kita juga diundang kata Pak Ramli operasinya. tadi itu. Memang sebagian besar orang tua itu belum sampai mungkin informasinya. Iya. Karena yang dilihat, yang didengar ya masih seperti tadi. tradisional, nggak salah juga ya kan. Betul. Perlu sosialisasi. Nanti mungkin ya yang tadi yang saya sampaikan, mungkin perlu juga ada seminar. Betul. Diundang mungkin setelah semua kondisi kondusif ya.
bisa sebagai mungkin bisa Kementerian Agama mengundang sekian banyak orang yang boleh. berkecimpung di tahfiz ini. Ada loh metode terbaru seperti ini, kemudian ada ilmiahnya, sainsnya juga. Jadi kan mereka ternyata seperti inilah. Lebih menarik. Lebih ada jawaban di tengah Karena masyarakat. ini maaf ini saya tambahkan sedikit. Ini semakin seru dibahas ya. Ya, kebetulan kemarin pas kita haflah 30 juz itu, kita undang salah satu pakar cahaya dari Singapura itu, profesor. Oh ya. Ternyata orang Padang juga. Kesimpulan dia, Ternyata. penyesalan terbesar kami itu karena tidak pernah belajar Al-Quran. Karena kelebihan yang dia miliki sekarang ini adalah karena dia mampu mengintegrasikan ilmu yang dia miliki itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata ayat-ayat kauniyah itu kan luar biasa dahsyatnya itu. Iya. Nah itu yang tidak didapatkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang non Muslim lainnya. Bahkan kalau pernah kita lihat Habibie pernah menulis juga, entah lepas benar atau salah begitu ya. Enggak, Kalau itu dia mau mengulang waktu pengen jadi ahli Quran saja. Ilmuwan ini beliau betul-betul Mengakui. bukan mengakui, dia memang buktikan di eksperimen penelitiannya apa yang disebutkan dalam Al-Quran misalnya sama syaqat misalnya kan, itu dibuktikan dalam penelitiannya. Ternyata benar adanya. Iya, benar. Nah ini Al-Quran itu dahsyat kalau dipadukan dengan sains itu. Karena mungkin kelemahan kita saja ya, tertutupnya selama ini sains itu menjadi Ya, sesuatu itu yang dia, hanya duniawi sehingga kita mohon maaf menutup ya, diri. karena sebagian dari kita itu menganggap bahasa Inggris itu bahasa orang kafir, Iya. sains itu bahasa orang enggak, itu kan ilmu hikmatun dhalat. Semua ilmu apapun itu adalah hikmah yang sebenarnya sesuatu barang yang hilang, orang Muslim wajib untuk mencarinya itu. Baik dari barat, baik dari orang siapapun dia. Harus open minded Iya, ya. orang untuk jadi nggak semuanya. boleh. Ini bukan, nggak ada label halalnya misalnya kan. Artinya Allah sudah sudah menciptakan Semua ini bersuku dan berbangsa-bangsa kan gitu. Itu diciptakan untuk kita semua. Diciptakan untuk semua. Dan semua punya. Jangan ilfil duluan dengan eksak tadi itu. Padahal kita hari-hari ya mengonsumsi itu sebenarnya. Betul sekali. Gadget ini dari mana kalau belum ada orang Islam yang menciptakan? Coba kalau yang Kita pegang terus 24 jam. Itu ya. Terkadang kita banyak munafik juga ternyata. Pak Manto kenapa pada diam aja dari tadi? Bisa jadi bertanya-tanya di sini jadi pendengar atau menjadi narasumber? Karena diwakili semua itu. Saya merasa sudah cukup dijelaskan oleh beberapa narasumber gitu ya. Dan saya ya kalau ibarat kata ya kalau insya Allah kalau ditanya insya Allah saya jawab sesuai dengan posisinya gitu. Nah, kalau di tempat Pak Rismanto sendiri metode apa yang dipakai dan seperti apa keberhasilannya bagi peserta didiknya? Iya, masya Allah ya, ini time limit ya, injury time. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kami yang berada di Umar bin Khattab ya, masya Allah, Rumah Tahfiz Umar bin Khattab, metode yang kami jalankan yaitu alhamdulillah selama lahirnya Rumah Tahfiz Umar bin Khattab dari tahun 2017. Di daerah mana tadi Ustaz? Di daerah Tembesi. Tembesi, baik. Ya, kemudian alhamdulillah di daerah Tembesi itu kami sudah berdiri 9 cabang. Alhamdulillah. Ya, sudah berdiri 9 cabang dan 1 pesantren. Itu yang insya Allah juga pesantrennya baru awal bulan September ini kami membuka pendaftaran. Alhamdulillah Rumah Tahfiz kami pun juga setiap hari membuka pendaftaran santri baru. Jadi terkait masalah metode itu kami menggunakan metode dan kami menginduk yaitu dari metode Wafa Surabaya. Dari Wafa Surabaya dan alhamdulillah kami sudah bermitra juga dari Wafa Surabaya. Jadi insya Allah juga kita nextnya kedepannya juga kita akan mengadakan munakosah dari di mana kita munakosah yang mungkin barangkali akan kita ikuti dari Kemenak atau dari BMG, dan juga kita juga menawarkan program munakosah yaitu yang berada dari Surabaya pusat langsung seperti itu. Dan juga metode berikutnya juga sama seperti dengan para ustadz-ustadzah yang menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Itu juga menggunakan sistem talaki juga sama. Jadi talaki atau talqin juga sama. Dan kami juga tidak membatasi ruang lingkup usia ataupun tidak membatasi apakah santri yang masuk ke Umar bin Khattab harus bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu atau tidak, itu tidak. Jadi alhamdulillah, dan kita juga tidak membatasi jumlah santri seberapapun yang akan masuk. Jadi alhamdulillah dengan kita selalu membuka santri terus menerus, itu Umar bin Khattab
Jadi dalam waktu 3 tahun Allah kasih amanah yaitu berkembang menjadi 9 dan sekarang 10. Jadi 10. Dan alhamdulillah cabang yang ke-10-nya ini difokuskan kepada rumah tahfiz khusus untuk pendidikan yatim piatu dan duafa. Ya, jadi bagi seluruh masyarakat warga Batam yang ingin belajar rumah tahfiz bisa mungkin merapat ke daerah yang terdekat, mungkin di daerah Sagulung ya. Kami alhamdulillah gini Ustadz, mungkin barangkali ada ini bisa membuat kemudahan kepada segenap masyarakat Sagulung khususnya atau Batam pada umumnya untuk kalau ingin ibarat kata ingin mencari informasi rumah tahfiz yang dekat dengan Sagulung itu bisa yaitu langsung datang di pusat-pusat sentral cabang-cabang rumah tahfiz Umar bin Khattab. Namanya sama Umar bin Khattab juga. Sama. Jadi rumah tahfiz Umar bin Khattab semua cabang-cabang kita namanya rumah tahfiz Umar bin Khattab. Karena kemarin pernah saya ingin membuat yaitu satu rumah tahfiz baru lagi. Itu saya karena saya tertarik dengan Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid ini guru kami. Itu saya ingin membuat satu rumah tahfiz. Namanya udah keren di awal ya. Sudah keren. Jadi, tetapi banyak guru-guru kami yang kurang setuju. Artinya kurang setuju bahwa Ustadz Antum itu, Ustadz Isman itu sudah identik dengan Umar bin Khattabnya. Gitu. Jadi kalau Ustadz buat nama baru lagi, sebenarnya nama baru itu tidak kalah menarik. Karena magnetnya cukup dahsyat sekali magnetnya. Ketika Umar bin Khattab ini, jadi artinya bahwa ya sudah kalau gitu Ustadz fokus aja. Ya udah akhirnya kami fokus di Umar bin Khattab. Yang alhamdulillah cabang-cabang kami mungkin barangkali nanti bisa merapat ke tempat kami di Perumahan Buana Impian Tembesi. Di Perumahan Cipta Asri sudah ada 2 cabang. Kemudian di Perumahan Buana Bukit Permata sudah ada 1 cabang. Perumahan Villa Muka Kuning dan Cemara Asri sudah ada 2 cabang. Kemudian di Perumahan Sari Pajajaran atau Merapi Subur alhamdulillah sudah 1 cabang Umar bin Khattab. Kemudian di Perumahan Geria Batu Haji Asri sudah ada 1 cabang dan 1 pesantren. Ditambah dengan 1 lagi yaitu di Genta 3 depan Villa Muka Kuning itu yang cabang ke-10 khusus yatim piatu dan duafa. Jadi bagi siapapun yang ingin bergabung di Tembesi sekitarnya, Batu Haji, Sagulung dan seterusnya bisa langsung ke tempat kami seperti itu. Nah, ini gini akhi atau bapak ataupun dimanapun para pendengar yang berbudiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang memotivasi kami itu berkembangnya rumah tahfiz Umar bin Khattab di daerah Sagulung itu sangat pesat sekali dalam waktu 3 tahun. Itu yang pertama. Yang pertama kami meniadakan program pendaftaran per jenjang. Dulu kami mengadakan dalam konteks yaitu 1 tahun, 1 tahun 2 semester. Artinya kita dulu membuka pendaftaran per jenjang, artinya per semester. Tetapi setelah kita buka per semester, itu memang bagus bahwa per semester ini kalau sudah tutup pendaftarannya maka kita tidak menerima santri baru lagi. Kenapa? Karena kita inginnya yaitu per semester itu 1 semester 30-50 santri. Fokus begitu. Jadi 1 kali masuk dalam waktu yang sama, mempunyai kapasitas bacaan hafalan yang sama, keluarnya pun sama, mempunyai kualitas bacaan yang sama. Tetapi dengan minatnya seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, karena minatnya masyarakat Batam terhadap tahfiz, apalagi rumah tahfiz ini meningkat dan sangat berkembang sekali, sehingga masyarakat meminta yaitu setiap hari itu ada calon santri baru. Dan kita sebagai lembaga Islam atau kami khususnya mau menolak pun juga nggak enak, mau diterima pun juga kurikulum sudah berjalan. Jadi bagaimana langkah ininya? Jadi karena kita jadi bagaimana diskusinya dengan seluruh kurikulum, akhirnya karena minat masyarakat semakin banyak, akhirnya kita meniadakan jenjang per semester. Jadi kita membuka pendaftaran santri baru setiap hari, every day, every time ya kita buka terus. Dan itu akhirnya yang membuat cabang-cabang kita semakin berkembang. Jadi pesat ya. Semakin pesat sekali. Jadi yang berawal dari 1 di Buana Impian, karena kemudian kami tidak muat untuk menampung santri tersebut, Ustadz. Jadi akhirnya kami punya rumus, nggak usah khawatir, ya udah Bismillah aja lillahi ta'ala, kita terima yang mau belajar tahfiz, kita terima sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan dari wali santri, orang tua, guru, kalau
tempatnya nggak cukup, nggak muat, bagaimana Ustadz? Ingat rumus Allah. Saya punya rumus Allah. Kalau Allah kasih kita banyak santri, kemudian tempatnya tidak muat, Allah pasti kasih tempat yang baru. Itu rumus kami. Dan alhamdulillah di cabang-cabang kami berikutnya itu memang seperti itu, Ustaz. Jadi nambahnya santri, kemudian gurunya terbatas, kemudian tempatnya juga terbatas sehingga penuh. Karena kita namanya rumah tahfiz. Rumah. Jadi kita bukan pesantren seperti itu. Jadi kita rumah tahfiz yang dimana mempunyai yaitu ruang kelas yang terbatas seperti itu. Nah, dari situlah kita mencoba untuk meng-up lagi, menerima terus di akhirnya sampai sekarang bisa sampai 9 dan 10 cabang. Dan sehingga saya juga punya gagasan, jadi punya pemikiran seperti ini. Jika mohon maaf, jika Indomaret dan Alfamart itu bisa berkembang pesat di Indonesia, bahkan di perumahan pun ada satu Indomaret dan Alfamart, kenapa saya nggak bisa? Jadi motivasi ya? Iya, kenapa kita nggak bisa? Karena kita nggak mau kalah dengan dunia seperti itu, seperti itu. Alhamdulillah, dan juga itu yang memotivasi kami sehingga kami berkembang semakin pesat sekali, dan alhamdulillah seperti itu. Dan juga permintaan dari beberapa wali santri yang notabene wali santri itu tinggalnya tidak berada di lingkungan rumah tahfiz Umar bin Khattab. Contoh, kita rumah tahfiz Umar bin Khattab yaitu di Temesi, tetapi ada permintaan yaitu dari Tanjung Uncang, dari Marina, dari Piayu, sehingga Ustadz di Tanjung Piayu nggak ada ya Ustadz, Ustadz di Tanjung Uncang nggak ada ya Ustadz. Ketika mereka meminta, maka langsung saya terima. Afwan ayah bunda, jika mengharapkan kami buka di sana, silahkan cari tempat dan akan kami proses. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan kami semakin berkembang pesat seperti itu. Alhamdulillah, berarti memang tidak membatasi. Oke. Ustaz, kita udah dibatasi waktu ini. Ya, siap. Sepertinya Ustaz Risman semakin ditanya semakin banyak dijawab. Malah susah untuk berhenti ya. Itulah kalau saya ditanya seperti itu. Oke, tadi seperti tidur tadi saya lihat kan. Kalau saya nggak ditanya, maka saya tidak akan mengambil pertanyaan bukan jawaban dari saya. Tidak suka mengambil lahan orang ya. Tapi kalau lahan sendiri dibesar-besarkan ya. Ya karena masing-masing tadi membawa lembaganya masing-masing. Oke, ternyata egonya juga sama ya. Oke, alhamdulillah ini mohon maaf kita udah sampai di penghujung waktu jam 5.30. Ini mestinya dikasih ruang satu-satu ya. Jadi bisa lebih luasa gitu. Tapi bagaimanapun keempat-empatnya narasumber yang luar biasa dengan kapasitasnya masing-masing. Tanpa disadari kita semua udah curhat di sini, udah sharing di sini. Ya mungkin di luar sana nggak terungkap begitu kan? Bener nggak Ustazah? Di sini semua jadi terbuka kan ya. Jadi mudah-mudahan itu juga membuka wawasan kita semua, dan pendengar di rumah sudah ada jawabannya. Terima kasih banyak Ustaz. Tetap semangat dan sukses buat lembaga masing-masing. Dan tetap bertambah, kurang lebihnya tadi sudah didengar, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lain. Amin. Oke, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.